Oke, masih dengan Profesor Kardus. Merpati, tahukah Anda? Selain merpati merupakan makhluk yang setia terhadap pasangannya, tak pernah menyakiti, apalagi menduakannya. Merpati diketahui memiliki sistem navigasi yang canggih, seperti kisah seekor merpati bernama Al-Alon dan seorang intelijen Inggris yang diterjunkan ke wilayah Prancis menggunakan parasut pada Perang Dunia Kedua. Intelijen Inggris tersebut ditugaskan untuk memata-matai kamp konsentrasi orang-orang Yahudi yang tertawan oleh kelompok separatis Vichy. Dan setelah berhasil mengumpulkan informasi, intelijen tersebut kemudian melampirkan pesan informasi pada punggung merpati Al-Alon yang kemudian ia lepaskan untuk kembali ke Inggris. Dan hebatnya, informasi tersebut telah sampai di Inggris yang berjarak 481 mil 18 jam kemudian. Padahal merpati tersebut tidak pernah melewati jalur penerbangan tersebut. Dan hebatnya, rute yang ia tempuh merupakan rute tercepat terpendek. Sebenarnya diketahui tak hanya merpati, mayoritas kelompok unggas dan burung diketahui memiliki mekanisme navigasi alami yang disebut sebagai magnetoreception atau magnetoresepsi, sebuah indera khusus yang memungkinkan para burung-burung untuk mendeteksi medan magnet bumi. Mekanisme magnetoresepsi merupakan keadaan sistem biologis sensorik pada organisme tertentu, seperti halnya burung, yang membuat burung-burung layaknya memiliki kompas alami yang membuatnya melihat garis medan magnet agar mereka tetap berada pada jalur yang tepat. Mekanisme magnetoresepsi sebenarnya sudah diketahui sejak 1855, digagas pertama kali oleh ahli zoologi Rusia, yakni Alexander. Tapi meski hipotesis sistem biologis sensorik tersebut telah diketahui, tapi para ilmuwan tetap saja belum bisa mengerti bagaimana mekanisme magnetoresepsi itu bekerja dalam sistem biologis unggas. Sebelum Profesor Kardus menjelaskan tentang hubungan mekanika kuantum dengan mekanisme indera keenam unggas, tentunya kalian wajib mengetahui bagaimana garis-garis medan magnet bumi bekerja. Medan magnet bumi atau biasa disebut dengan medan geomagnetik merupakan mekanisme medan magnet yang dihasilkan oleh perilaku arus konveksi inti dan mantel bumi. Arus konveksi super panas ini berasal dari mayoritas Fe atau fero dan nikel, besi atau nikel yang terakumulasi dengan mekanisme peluruhan radioaktif alami, membuat keadaannya berputar menciptakan arus magnetik dipol. Di kutub, garis gaya medan magnet mayoritas mengarah vertikal dibandingkan di ekuator yang sejajar. Diketahui, di titik manapun di permukaan bumi, medan geomagnetik dapat kita gambarkan dari perilaku orientasi vertikal atau kecenderungannya mengarah sejajar dengan permukaan tanah atau mengarah ke tanah, atau perilaku orientasi horizontal yang sudutnya relatif mengarah pada garis bujur. Diketahui, burung atau unggas juga dapat merasakan orientasi garis medan tersebut, bukan keadaan panah arah polaritas kutubnya. Jadi, mereka dapat mengetahui mana arah kutub terdekat, tapi tidak tahu kutub utara atau kutub selatan. Ya, secara umum, jika Anda ingin mengetahui arah medan magnet, Anda dapat mengetahuinya dengan melihat arah pergerakan partikel bermuatan, karena medan magnet akan memberi gaya pada perilaku partikel yang bergerak atau berputar, seperti elektron, yang merupakan partikel yang memiliki pergerakan atau putaran. Diketahui, medan magnet juga mengubah arah putaran elektron tersebut. Pada magnet feromagnetik yang biasa digunakan untuk kompas, diketahui medan magnetnya diperoleh dari elektron dalam jumlah jutaan pada atom-atom feromagnetik dengan keadaan putaran yang sejajar. Diketahui kompas dapat mengarah ke utara atau ke selatan medan magnet bumi karena putaran elektron-elektron pada inti atomnya terpengaruh oleh pusat medan magnet tersebut. Iya, apakah mungkin mekanisme magnetoresepsi burung atau unggas mirip jutaan putaran elektron dalam atom kompas yang terpengaruh gaya kutub magnet bumi?
Dan ternyata tidak. Diketahui, mekanisme magnetoresepsi unggas bekerja pada keadaan mekanika kuantum yang lebih canggih. Hipotesis ini muncul pertama kali pada 1978 ketika seorang ahli biofisika Jerman, Klaus Schulten, mengungkap sebuah mekanisme mekanika kuantum yang disebut sebagai radikal pair atau pasangan radikal. Keadaan radikal pair atau pasangan radikal dapat terjadi pada setiap atom atau susunan molekul dengan keadaan kulit valensi atau kulit terluar elektron berpasangan. Keadaan elektron radikal yang berpasangan tersebut dapat menciptakan keadaan kuantum yang disebut entanglement atau keterjelatan. Dalam konten sebelumnya, sebenarnya Profesor Cardus telah mengulas tentang keterjelatan kuantum atau quantum entanglement. Link penjelasan tentang quantum entanglement akan Profesor Cardus sisipkan di deskripsi. Tapi garis besarnya, ketika dua buah partikel mengalami entanglement atau keterjelatan secara kuantum, kedua partikel tersebut akan saling terhubung, berkorelasi, bahkan dapat mengetahui masing-masing informasi yang dibawa oleh masing-masing partikel yang terjerat, meski kedua partikel tersebut dipisahkan dengan jarak miliaran tahun cahaya. Contoh, dua elektron yang saling terjerat. Diketahui, dua elektron yang terjerat meski mereka dipisah, kedua informasi intrinstiknya akan tetap berkorelasi. Sebut saja keadaan putaran spin. Diketahui, pada dua elektron yang terjerat, ada dua kemungkinan kombinasi informasi putaran yang akan dibawa. Yang pertama disebut sebagai singlet, di mana spin akan mengarah berlawanan atas atau bawah. Jika dua elektron mengalami singlet, seandainya Anda mengukur elektron satu yang ada di tempat satu dan menemukan spin putarannya mengarah ke atas, pastinya keadaan singlet elektron kedua yang terjerat yang berada di tempat lainnya pasti memiliki spin kebalikannya, yang pasti mengarah ke bawah. Selain singlet, kemungkinan kedua adalah triplet, dengan sama-sama atas atau sama-sama bawah. Ya, menurut Klaus Schulten, pada makalah yang ia tulis pada 1978, diketahui burung atau unggas memiliki sejumlah protein khusus di matanya, di mana dalam protein tersebut memiliki keadaan elektron dengan pasangan radikal atau radikal pair. Dan ketika cahaya mengenai susunan molekul pada protein, diketahui satu buah elektron yang berpasangan radikal nantinya akan tereksitasi dan kemudian melompat karena menerima energi foton cahaya dari luar. Elektron tersebut akan melompat ke molekul di sebelahnya atau molekul lainnya, yang membuat sepasang elektron radikal tersebut kemudian terpisah. Tapi diketahui meski terpisah, namun keterjelatan kuantum akan tetap terjadi. Diketahui kedua elektron akan langsung menyesuaikan bentuk putaran atau spin, baik singlet atau triplet. Perilaku orientasi spin yang terjerat tersebut sangatlah sensitif terhadap arah garis medan magnet bumi. Dengan ini, burung akan seperti memiliki indera keenam, di mana penglihatannya akan langsung mengkalkulasi persentase sudut-sudut atau arah medan magnet. Karena itulah, meski di kegelapan atau dalam kabut atau hujan, diketahui orientasi medan magnet yang dapat dilihat dan dirasakan oleh burung tersebut sangatlah akurat, karena keadaan spin pasangan radikal elektronnya saling terjerat dan sangat sensitif terhadap pengaruh gaya medan magnet bumi yang ia terima. Namun, meski begitu, para ilmuwan diketahui belum menemukan protein menakjubkan tersebut. Tapi, pada tumbuhan, ada sebuah protein yang disebut sebagai kriptokon, di mana molekul protein kriptokon ini memiliki elektron yang berpasangan secara radikal. Dan menurut para ilmuwan, kemungkinan susunan molekul protein atau sensor magnetoresepsi pada burung kemungkinan sama dengan kriptokon yang ada pada tumbuhan. Ya, hingga saat ini para ilmuwan diketahui terus mencari keberadaan protein misterius tersebut yang dapat berinteraksi ketika terpapar oleh cahaya hingga menciptakan sensor magnetik pada burung. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Cardus tentang keajaiban mekanika kuantum pada burung. Jangan lupa like, subscribe,
dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berjasa, tapi jenius. Profesor Kardus bersama Klaus Schulsten mengabarkan.